segala kami, Allah yang sama itu yang lagi akan berbicara pada kami dalam itu. Karena kami telah menyapa Engkau dengan uh, puji-pujian dan saatnya Engkau menyapa kami dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh menyalahkan persekutuan kami pagi hari ini, teman-teman kami yang rindu juga um, masuk ke ruang ini. Kami berdoa Tuhan berikan kemudahan-kemudahan kepada mereka. Terima kasih Bapak. Kami serahkan sungguh waktu-waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Jadikan kami semua tawanan Roh Kudus. Dan Engkau berbicara kepada kami pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Ya, keluarga yang membangun relasi dengan Allah dalam ketaatan. Saya tetap mengambil pembacaan di dalam uh, Yosua ya, dalam Yosua. Karena ini konteks yang paling tepat untuk tema ini. Yosua 24, kalau kemarin Pak Alvin ayat 14 sampai 15, saya ambil ayat 15 sampai 28. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapakah kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, eh, sebab Tuhan Allah kita dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang-orang Amori penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu. Ia akan mengampuni kesalahan dan dosa-dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah lain, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkata Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengingat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah, lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar, di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah yang akan menjadi saksi terhadap kita, sebab
telah didengarnya segala firman Tuhan diucapkannya kepada kita, sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi masing-masing ke milik pusakanya. Amin. Iya, Bapak Ibu, tadinya saya bingung mau sampaikan apa pagi hari ini, tapi saya bergumul memang untuk teks ini. Iya, saya sempat berpikir kenapa kok Yosua ngomong ibadah di akhir kepemimpinannya. Ya, karena kita sempat melupakan apa tujuan Tuhan sebetulnya mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Ya, kita sempat melupakan apa tujuan Tuhan mengeluarkan Israel dari Mesir. Ya, ternyata beribadah itu adalah tujuan Tuhan mengeluarkan Israel dari Mesir. Ya, banyak ayat yang sangat mendukung hal itu, misalnya Keluaran 8 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi perjuangan Musa mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir dengan 10 tulah bahkan yang boleh dilewati hanya untuk boleh mereka beribadah, merayakan Paskah ya pada waktu itu ya. Dan Yosua menjadi satu pribadi yang sangat lengkap mengikuti perjalanan uh, Israel ya, mulai dari Mesir sampai ke Kanaan. Bahkan pemimpinnya sendiri, Musa seniornya, tuannya, ya, tidak sampai selengkap itu, ya. Tapi Yosua luar biasa, ya. Dia menikmati sungguh perjalanan itu. Dia pasti menikmati Tuhan memimpin dalam tiang awan dan tiang api, ya. Pasti dia mengalami mujizat-mujizat, ya, mana turun dari langit, ya, dan banyak mujizat-mujizat Tuhan. Tadi dia sudah tulis bahwa Allah yang memimpin dia itu tadi di awal. Nah, di sini dia tulis ya. Sebab Tuhan Allah kita dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan telah melakukan tanda-tanda mujizat besar. Jadi Yosua ini betul-betul saksi mata, sehingga kalau Tuhan memilih dia menjadi penggantinya Musa itu hal yang tepat ya, karena dia melihat semuanya, bahkan dia belajar dari kegagalan Musa. Coba Bapak Ibu perhatikan Yosua pasal 1 ayat 7 misalnya ya, saya tidak pernah lupa tuh ayat 7 dan 8 karena itu tertulis di ijazah saya ayat 8 ya, di mana kalau kamu tidak lupa memperkatakan Taurat ini siang dan malam, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka aku akan membuat engkau berhasil dan beruntung. Ayat 7 mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bapak Ibu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu itu beberapa kali diulang di dalam Yosua pasal 1 itu. Mengapa? Karena, mohon maaf, Musa itu orang yang paling sabar sebetulnya, ditulis oleh Alkitab. Dia orang yang paling sabar. Tapi dia tidak cukup kuat menghadapi Israel yang tegar tengkuk itu. Dia sempat jengkel, sehingga ketika Tuhan hanya mengatakan, katakanlah kepada batu itu, dia jengkel, dia pukul. Ya, karena bangsa itu bersungut-sungut dan terus merindukan Mesir. Ya, keluarnya bangsa Israel dari Mesir sebetulnya satu konsep yang ingin Tuhan katakan seperti dalam
1 Petrus 2, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Itu Israel mau sekarang dikuduskan oleh Tuhan. Dikuduskan itu artinya dikhususkan. Misalnya ada makanan nih ya, jangan jangan disentuh itu. Itu untuk para pres misalnya. Itu arti dikuduskan, dikhususkan. Ini khusus. Jadi bangsa Israel ini mau dikhususkan menjadi umat Tuhan. Ya, sehingga mereka harus dikeluarkan dari ke kekafiran ya. Karena selama dia di Mesir, dia memang beribadah, tapi di tengah-tengah kekafiran yang ada di sana. Ya, nah dia mau dipisahkan, dan dia dipisahkan Tuhan secara unik, menyeberang laut. Kenapa harus menyeberang laut? Dosen saya katakan supaya mereka tidak kembali lagi. Ya, karena di dalam hati mereka keluar dari Mesir, tetapi Mesir tetap di dalam hati mereka. Mereka selalu merindukan Mesir. Ketika mereka kehausan, mereka katakan tidak cukup banyak kuburan lebih lebih enak di Mesir, dia katakan. Ngapain kamu menguburkan kami di sini? Maksudnya dibikin mati di padang gurun itu. Ya, mereka terus merindukan Mesir. Ya. Padahal Tuhan mengeluarkan mereka dari Mesir. Ini tujuannya, Bapak Ibu, yaitu untuk menikmati ibadah di Mesir. Ini penting sekali. Dan Yosua di akhir hidupnya dia mengembalikan tujuan Allah ini ke tengah-tengah mereka dengan mempertanyakan kepada mereka, pilihlah ya pada saat ini kepada siapa kalian akan beribadah, karena mereka sudah melewati masa-masa kebersamaan dengan Yahweh itu yang menolong mereka dengan tiang awan, tiang api, yang menolong mereka dengan mana dari surgawi. Jadi begitu dahsyatnya sebetulnya Allah mereka, dan mereka harusnya tahu seperti Yosua juga Allah yang bagaimana yang harus mereka pilih dan mereka sembah. Iya, ini satu pilihan yang harus ditetapkan di ayatnya keberapa tadi ya. Ini ayat 25. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan. Sama katanya seperti yang dikatakan di Daniel. Daniel berketetapan. Ya, Daniel berketetapan. Ini juga Yosua membuat ketetapan. Artinya dengan sadar memilih, Bapak Ibu. Kalau Daniel tidak menajiskan diri dengan makanan raja, kalau Yosua membuat satu ketetapan bahwa dia akan beribadah kepada Tuhan. Saya jadi ingat keluarga saya, Bapak Ibu. Keluarga saya dibarui oleh Tuhan itu mulai dari mami saya. Mami saya yang bertobat, ya, ya bertobat dan terima Yesus. Yang lucunya itu kalau saya ingat mami saya itu 6 bulan, Bapak Ibu. 6 bulan itu dia tidak mengajak kami beribadah pagi, tapi dia sendiri memuji Tuhan. Jadi 6 bulan itu dia sendiri membangun altar pribadi itu ya. Sampai akhirnya papi saya juga bertobat, dan setiap pagi mereka nyanyi membangunkan kami. Ya, saya ingat sekali karena mami saya biasa pakai suara satu, papi saya ambil suara tiganya. Jadi kalau pagi jam 4 gitu, mereka nyanyi saat pagi hariku datang lagi, suara satu dua. Itu bagaikan uh, baker membangunkan kami semua.
Quaker itu membangunkan kami semua seolah-olah ini waktunya bersekutu gitu. Sehingga saya memang sejak remaja sudah menjadi pendoa syafaatnya Pak Tarigan ini. Ya, Pak Robert Tarigan. Terima kasih, Pak. Waktu itu misionaris kami banyak banget. Ya Pak Semhatu, Pak Surtani, Ibu Loce Pelealu di Gambia, ada Ibu siapa nih di India, Brasilia, Suriname, semua. Ya. Jadi kalau pagi hari itu kami selalu bersekutu. Ya itu tadi dimulai dengan mami saya jam 4 sudah mulai menyanyi mereka dua. Dan itu tandanya kami harus bangun dan bersekutu. Dan disitulah saya mulai melepaskan doa rutin saya, doa Bapa kami menjadi doa yang bebas. Ya, itu sungguh-sungguh belajar berdoa. Karena kami kalau berdoa digilir, doa berantai. Satu-satu ambil satu misionaris. Ya, puji Tuhan. Ya, itu sempat altar keluarga berlangsung di rumah kami. Sehingga tidak heran kalau pembaharuan itu terjadi dalam keluarga kami. Dan saat ini ada 5 hamba Tuhan dalam keluarga kami. Dari 8 bersaudara, kami ada 5 hamba Tuhan yang melayani di berbagai-bagai daerah. Ya, satu di Hongkong, satu di Surabaya, satu di Pekanbaru, satu di Kalimantan Barat. Ya. Karena dimulai oleh satu pribadi yang berketetapan harus membangun mesbah. Saya tidak tahu bagaimana pengalaman Bapak Ibu dengan keluarganya masing-masing, tapi peran ibu itu luar biasa. Mami saya tidak pernah mengarahkan kami menjadi hamba Tuhan. Dia hanya ketika dia bertobat, dia hanya menyerahkan semua anak-anaknya kepada Tuhan. Itu saja. Dia tidak pernah arahkan ke sekolah teologi ya. Sehingga ketika saya sekolah teologi, saya harap 3 adik saya jangan menyusul. Malah menyusul. Jadi 5 orang kami. Kalau kumpul suami istri jadi 10 orang itu. Ya, ya itu anugerah Tuhan. Ya, bukan satu kebanggaan, tapi satu kesaksian yang luar biasa yang Tuhan buat. Yang kedua, beribadah itu adalah apa? Ya, apa itu ibadah? Apakah menyanyi sorak-sorai itu? Ya, apakah persembahan? Tuhan pernah ngomong, aku muak dengan persembahan-persembahanmu serta lemak-lemaknya dan kambing domba sebagainya. Apakah doa puasa? Bukan, Bapak Ibu. Tuhan bilang bukan puasa, bukan puasa yang kukendaki adalah melepaskan kukuk. Ya, karena mereka berpuasa memang, tapi tetap memukul-mukul hamba-hambanya. Ya. Apa itu ibadah sebetulnya? Dalam Matius 7 yang kemarin saya bawakan di tema yang lama, lihat ada orang yang seolah-olah beribadah, berteriak Tuhan, Tuhan. Bahkan ada yang bilang kami telah bernubuat demi namamu, musir setan demi namamu, buat mujizat demi namamu, seolah-olah ibadah memang. Ya. Tapi apa itu ibadah? Yang kemarin ayatnya yang ke-14 yang disinggung Pak Calvin, itulah ibadah. Ya. Takutlah akan Tuhan. Itu yang penting. Sehingga bilang Tuhan, dari buahnya lah kamu tahu. Itu cara identifikasinya. Bukan sekedar kegiatan rohani Bapak Ibu ibadah itu. Tapi didasarkan kepada apa itu. Di sini ditulis dengan
kata tulus dan setia. Ikhlas, tulus, ikhlas, dan setia. Apa itu? Tulus, ikhlas, dan setia. Itu seperti itu, Bapak Ibu. Minyak, seperti air di gelas itu. Air di gelas itu, dia dilihat dari manapun ya seperti itu. Tidak berubah warnanya, tidak berubah. Dilihat dari atas, dari bawah, ya seperti itu. Artinya apa? Apa adanya ibadah itu. Ya, transparan ibadah itu. Tidak ada kepalsuan. Apa lawannya dari ikhlas dan setia? Lawannya adalah munafik. Iya. Jadi kalau kita penuh kemunafikan, ibadah hanya supaya nggak enak. Orang Kristen jadi hari Minggu harus ke gereja, nggak enak sama Pak Pendeta, nggak enak sama majelis ini, nggak enak karena kita sudah diangkat dari pengurus, nggak enak karena hati-hati. Ya, itu nggak transparan, itu nggak ikhlas, nggak setia. Tapi kita beribadah sungguh karena kita takut akan Tuhan. Tuhan sudah begitu setia terhadap kita. Masa kita tidak setia? Ya, memberikan persembahan. Iya, Tuhan juga tahu memberikan persembahan. Ya, bukan Tuhan kekurangan uang, bukan. Tapi apapun yang kita lakukan harus dalam arah takut akan Tuhan. Ya, jadi diberkati untuk memberkati. Bapak Ibu melakukan kebaikan karena Tuhan terlebih dahulu berbuat baik. Bukan supaya masuk surga, bukan. Bapak Ibu nggak ke gereja, nggak akan masuk neraka juga. Tapi kebangetan saya mau bilang. Kalau sampai 6 hari Tuhan tolong, baru Tuhan minta 2 jam saja untuk ke gereja. Kita tidak mau menutup toko kita karena melihat kerugian yang ada kalau tutup toko mungkin. Ya, ya itu sudah umum itu. Ya, jadi ada ibadah yang dilakukan, tapi tidak dengan tulus ikhlas, dengan setia, penuh kemunafikan, ya, menjaga image, ya, gak enak saya pengurus gereja dan lain sebagainya. Maka kita harus merubah cara pandang kita atau konsep ibadah yang kita bangun selama ini supaya tidak penuh kemunafikan, supaya harus tulus, harus ikhlas. Ya, beribadah itu adalah takut akan Tuhan. Kita cepat saja ke bagian. Iya, wah ini ibadah yang setia. Ini ibadah yang setia itu adalah hidup kita. Tuhan tidak ingin persembahan yang mati atau mayat, tapi tidak kehidupan kita yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Inilah ibadah yang sejati. Ya, kiranya kita dalam setiap ibadah kita sungguh mempersembahkan hidup kita. Banyak orang rela mempersembahkan uangnya kepada Tuhan, tapi tidak menyerahkan hidupnya. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Itu kata firman Tuhan. Ya, bukan juga berpuasa, ya, ibadah itu. Tapi mari kita melihat ibadah itu, beribadah itu adalah takut akan Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita perlu beribadah, Bapak Ibu? Karena itu dari segi ketahanan iman, pertahanan iman kita, tapi juga misi, Bapak Ibu. Mengapa? Karena Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah.
Ya, dia ingin kita bertahan dari pengaruh-pengaruh duniawi, pengaruh-pengaruh kekafiran yang ada pada saat ini. Ya, kita cukup bergumul, Bapak Ibu, untuk anak-anak kita yang mungkin dirusak oleh zaman yang semakin maju, yang merupakan ilah-ilah juga di sekitar kita. Kalau kalau kita tidak sungguh memiliki family altar, ya, altar keluarga seperti Yosua, maka ya siap-siap anak-anak kita akan terebut oleh pengaruh-pengaruh yang ada di sekitar kita di eh, Sungai Efrat, orang Amori yang negerinya kamu diami. Itu eh, pertahanannya, Bapak Ibu. Itu dari segi pertahanannya. Ya, bahwa mereka hanya terlindung oleh karena mereka beribadah kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Karena seluruh pengaruh di sekitar kita cenderung membawa kita untuk tidak takut akan Tuhan. Ya, tapi ketika kita membawa keluarga kita beribadah tiap-tiap hari, maka tiap-tiap hari mereka akan berjalan sesuai dengan firman Tuhan dan takut akan Tuhan. Ya, tapi juga dalam arah misi, Bapak Ibu. Dalam arah misi artinya bangsa Israel waktu itu Tuhan panggil bukan cuma beribadah menikmati hadirat Tuhan aja, tapi dalam arah misi juga bahwa mereka mengalami kemenangan demi kemenangan melewati bangsa-bangsa yang mereka lewati sepanjang perjalanan mereka, dan bangsa-bangsa lain melihat itu, oh pantesan bangsa ini uh, menang karena Tuhan beserta mereka, Tuhan berperang bagi mereka. Itu kesaksian bagi Israel pada waktu itu. Itulah sebabnya Israel memiliki banyak sekali nama-nama Allah. El Shaddai, El Elyon, Yehova Rafa, Yehova Jireh. Dan bangsa-bangsa lain mengakui itu. Itulah sebabnya bangsa-bangsa lain juga terus ingin mengetahui Allah Israel itu. Mereka mengunjungi bait Allah yang mereka bangun. Bahkan sampai saat ini, ya, kita juga pengennya ke Israel. Ya, padahal dalam rangka untuk melihat dahsyatnya Allah Israel itu, ya, bukan cuma wisata rohaninya sebetulnya. Pada waktu itu bangsa-bangsa ke Israel itu, kenapa Yesus marah di bait Allah? Ya, karena pada waktu itu memang bangsa-bangsa banyak main ke bait Allah waktu itu, sehingga ada penukar-penukar uang, ya. Dan sampai hari Pentakosta itu, kita kalau kita lihat bangsa-bangsa di bait Allah itu, ya. Dan demikianlah Allah ingin kita diberkati dan menjadi berkat panggilan Abraham. Ya. Jadi ibadah itu penting sekali untuk ketahanan, tapi juga untuk misi keluar. Ya. Itulah pentingnya kita beribadah. Kiranya bagian firman Tuhan ini sungguh menolong kita dalam menganggap pentingnya ibadah dalam kehidupan kita. Karena itu memang diperintahkan Tuhan. Juga itu supaya kita memiliki sikap ibadah yang takut akan Tuhan. Tapi juga itu sikap bermisi kita. Kita mengevaluasi Bapak Ibu. Apakah di rumah kita ada family altar? Sehingga anak cucu kita terlindung dari pengaruh-pengaruh orang-orang Amori yang negerinya kita diami. Pengaruh-pengaruh duniawi sekarang ini LGBT dan lain sebagainya. Kalau anak-anak kita tidak sungguh-sungguh dipagari oleh takut akan Tuhan, mengerikan. Ya. Tapi bukan saja ketahanan ke dalam, tapi ada juga penjangkauan keluar. Kiranya Tuhan memberkati
firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk bagian firman Tuhan yang sudah kami bahas bersama. Kiranya dalam keterbatasan saya, Tuhan, lanjutkan pelayanan ini dalam setiap pribadi yang telah mendengar dan dapat mengembangkannya lebih baik dari yang saya sampaikan. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.